10 ras predator berbahaya yang hidup di alam liar. Halo, selamat datang di channel Daftar Populer. Dalam dunia hewan ada yang disebut sebagai predator atau pemangsa. Mereka ini biasanya menjadi puncak rantai makanan di alam liar. Beberapa dari jenisnya malah disebut sebagai karnivora terkuat. Mau tahu ras predator apa saja itu? Yuk kita simak video berikut ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tanda lonceng dan subscribe-nya ya. Support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari Daftar Populer. 10. Macan dahan. Macan dahan atau dengan nama ilmiahnya Neophelis nebulosa adalah hewan endemik Indonesia. Kucing besar yang bercorak sangat cantik. Ukuran rata-rata kucing besar ini adalah 95 cm dengan warna bulu didominasi warna coklat dan pola kombinasi hitam. Salah satu kucing besar yang memiliki kaki pendek. Spesies ini sendiri sudah punah di alam liar Cina. Namun di alam Sumatera dan Kalimantan, dia ini masih sebagai predator yang ditakuti. Mangsa utama macan dahan adalah hewan liar lainnya, seperti kera, ular, rusa, dan bekantan. Para mangsa perlu berhati-hati pada malam hari, karena macan dahan dikenal sebagai hewan nokturnal, yakni hewan yang aktif berburu pada malam hari. Tapi karena hutan semakin menyusut, ya populasi hewan ini ya juga ikut-ikutan menyusut. 9. Leopard salju. Masih dari keluarga kucing besar, leopard salju adalah kucing besar dengan ukuran badan sampai 130 cm dan panjang ekornya itu 100 cm. Bulunya sangat tebal, yakni berwarna putih kombinasi abu-abu dengan bintik-bintik hitam kecoklatan. Jika macan dahan adalah kucing besar dengan kaki pendek, maka macan tutul salju ini adalah kucing besar yang tidak mengaum atau mendengkur. Penyebaran macan ini adalah di Asia Tengah. Leopard salju guys atau macan tutul adalah hewan penyendiri. Mereka ini berburu berpasangan hanya pada saat musim tertentu. Makanya ditakuti karena bisa memangsa sendiri. Sering ditangkap manusia karena kebiasaannya memangsa hewan ternak. Ya akhirnya dia juga masuk dalam daftar hewan yang terancam punah. Sama seperti macan dahan. 8. Buaya muara. Buaya muara atau buaya air asin atau buaya berkatak adalah buaya predator yang sering didapati di sungai maupun muara. Untuk semua jenis buaya, hewan ini adalah yang terbesar, menyebar di Asia Selatan, Asia Tenggara hingga Australia. Panjang tubuhnya itu bisa mencapai 3,3 meter dengan bobot 200 kg. Hewan ini adalah predator rakus, apapun yang masuk ke wilayahnya akan dimangsanya. Ya termasuk kita ini manusia, karenanya ia juga sering disebut dengan nama man-eater. Selain itu guys, ia juga memangsa ikan besar loh, bahkan amfibi, burung, dan mamalia lainnya. Saat memangsa dari kedalaman air, dia ini bisa melompat secara vertikal dan hop menerkam langsung. Tinggi lompatannya itu bisa seukuran panjang tubuhnya. Wah serem juga ya. 7. Elang emas. Untuk raptor atau burung pemangsa, kita masukkan dalam daftar ini adalah elang emas atau golden eagle. Jenis elang yang paling besar dengan warna bulu coklat gelap. Ketika terkena sinar mentari, kepala kuningnya itu akan terlihat berwarna emas. Elang ini sangat menyukai daerah pegunungan karena memudahkannya dalam berburu dan menjaga wilayah kekuasaannya. Biasanya, hewan ini ditemukan di wilayah Afrika Utara dan Timur. Mangsa favoritnya adalah kelinci, tupai, rubah, ular, dan anak satwa liar seperti beruang. Jika di udara, ia juga akan memangsa burung falcon yang kecepatan terbangnya gak main-main. Mata elang ini disebut sebagai mata dengan pandangan tertajam di dunia, melebihi manusia tentunya. Di beberapa wilayah, hewan ini bahkan disegani oleh manusia, dijadikan sahabat dalam membasmi hewan pengganggu tanaman, dan menjadi sumber inspirasi dari lahirnya simbol organisasi dan negara, serta beberapa legenda. Namun di beberapa wilayah, elang emas ini menjadi hewan buruan manusia. 6. Beruang kutub.
Untuk keluarga beruang kutub adalah yang terbesar. Dia ini juga adalah predator yang berbahaya. Karena Dosky ini adalah beruang paling predator di antara saudara-saudaranya. Tinggi badannya itu bisa sampai 2,5 meter dengan bobot 800 kg. Sebagai pemangsa, beruang kutub ini memiliki beberapa keahlian, seperti mampu berenang, memiliki penciuman yang tajam dan bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca apapun. Saat sedang berburu nih, beruang kutub bisa sangat sabar, menunggu mangsa sedang lengah atau blunder, kemudian diterkam. Namun para ahli mengatakan bahwa populasi beruang kutub akan punah seiring hilangnya tempat tinggal mereka karena lapisan es yang semakin menyusut. 5. Singa. Si raja hutan singa gak ada dalam daftar kita kali ini karena dia adalah predator yang sangat populer. Di habitatnya gak ada yang memangsa singa, makanya dia sering juga disebut sebagai apex predator. Ancaman terbesar mereka hanyalah manusia. Kucing besar ini hidup secara berkelompok. Dalam satu kelompok biasanya terdiri dari 30 sampai 45 ekor singa yang dipimpin oleh sang alfa. Dalam berkelompok, kawanan mereka akan menjaga wilayah kekuasaan. Betina itu lebih aktif dalam perburuan dan pejantan hanya menunggu hasil saja serta menjaga betina dari singa jantan dari kelompok yang berbeda. Nah, untuk mangsa, mereka ini biasanya memakan mamalia besar, burung, reptil, dan serangga. Lalu, serangan pada manusia itu biasanya terjadi hanya karena wilayahnya itu diganggu. Seperti yang terjadi di Tanzania pada tahun 2004 saat pembukaan hutan untuk pertambangan. Empat, harimau. Kucing besar pemakan daging harimau adalah predator yang ditakuti. Lebih besar dari singa dan tidak berbulu lebat seperti pejantan singa. Makanya, harimau ini lebih lihai dalam berburu. Setelah cheetah, dia menjadi kucing tercepat dan setelah beruang, ia menjadi kucing terbesar. Di alam liar, ia biasanya akan memangsa yang lebih besar seperti rusa, kijang, kancil, dan babi hitam. Gak pandang bulu, ia juga memburu satwa liar yang lebih kecil seperti landak. Gak seperti singa atau kucing-kucing lainnya, harimau ini sangat senang dengan air. Dia biasa menjadi kucing perenang yang handal loh. Untuk jenis baru ada yang disebut dengan harimau Malta atau harimau biru. Harimau yang terancam punah dari Cina Selatan. 3. Hiu putih. Predator sejati dari perairan adalah hiu putih. Mengapa demikian? Ya, karena jika ia ditangkarkan atau dikandangkan, maka dia akan cepat mati. Hiu putih ini lebih memilih mati kelaparan daripada harus memakan bangkai. Harga diri yang tinggi sebagai predator menjadikan hiu putih ini jarang berada di akuarium. Ya, cuma di Monterey Bay Aquarium lah, hiu putih bisa bertahan selama 16 hari. Gigi hiu putih ini berjumlah 300 dengan ketajaman serupa gergaji. Bisa tumbuh hingga 7,5 cm loh. Hiu terbesar ini adalah predator utama untuk semua hewan laut, tapi juga masuk dalam daftar hewan yang terancam punah. 2. Paus pembunuh. Paus pembunuh benar-benar seekor pembunuh. Bahkan bisa menjatuhkan posisi tertinggi dari predator sejati, yakni hiu putih. Nah, ada beberapa rekaman video penyerangan paus pembunuh ke hiu yang tersebar di media. Paus pembunuh atau paus orca ini biasanya akan memangsa ikan lain dan hidup berkelompok. Satu kelompok itu bisa berisi 100 anggota loh. Sebenarnya, orca masuk dalam keluarga lumba-lumba. Hanya karena tubuhnya saja yang besar, maka ia sering disebut sebagai paus. Dalam relasi sosial, ia bisa mengajarkan kepada anak-anaknya cara berburu. Karena bergantung pada kelompok, hewan air ini juga akan stres saat ditangkarkan. 1. Manusia. Nah, mengapa kita masukkan manusia dalam ras predator? Karena semua hewan predator yang sudah kita sebutkan tadi dari penguasa lautan, udara, dan daratan bisa semua ditaklukkan ya sama manusia. Hiu putih saja berhasil ditangkarkan walaupun gak bertahan. Paus pembunuh sekalipun. Elang, harimau, dan singa dapat dengan mudah dijinakkan. Buaya dan beruang bisa dilumpuhkan. Maka penguasa tertinggi dari rantai makanan ya adalah manusia, guys.
Kepunahan beberapa predator tadi malah disebabkan oleh aktivitas manusia. Gimana guys? Jika ada pendapat lain, silahkan beri komentar ya. Gak ada yang mutlak selain kuasa Tuhan. Semuanya bisa diperdebatkan. Nah, jika kalian suka sama ulasan kita, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa.